berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Untuk mengecek agar lingkungan kita bersih, silahkan kalian cek di laci atau di sekitar kalian. Kalau ada, silahkan kalian letakkan di belakang. Biasakan untuk membuang sampah agar teman kalian tidak perlu membuangnya. Kalau nanti setelah kalian ada dari sana. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Sarah, Haris, Ananda, Hanif. Kenapa Mas Hanif? Sakit? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan? Tidak ada. Oke. Nanti di itu ya ditanyakan bisa di WA kenapa kok tidak masuk. Kemudian siapa lagi? Bisnasari. Kenapa Kak Isma? Sakit. Kita doakan supaya Kak Isma sembuh. Dua orang saja tidak masuk. Ada lagi? Safira. Mbak Safira kenapa ini? Izin. Oh iya. Ada lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, baik. Memulai pelajaran kalian hadir terus di sini. Mari kita terapkan dan stop. Ini pernah kita lakukan ya di pembelajaran kita. Baik, silakan kalian hadap ke depan, kursinya tidak usah digeser, tidak apa-apa. Kalian ke saya. Kita terapkan dan stop. Berhenti sejenak, kemudian kita mengambil nafas. Kemudian kita mengobservasi diri kita. Kemudian nanti kita melanjutkan tugasan kita, pembelajaran kita. Baik, kita mulai ya. Silakan kalian bisa memejamkan mata ataupun tidak masalah. Jadi kalian konsentrasi, fokus ke depan atau ke bawah. Duduknya yang enak, tidak usah bersandar. Kemudian boleh memejamkan mata. Kita hadir penuh di ruangan ini untuk belajar. Baik, silahkan kalian pejamkan mata atau fokuskan penglihatan kalian ke depan. Kemudian silahkan kalian tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Silahkan kalian tarik nafas, tahan, hembuskan. Seperti itu. Mari kita di sini hadir penuh untuk belajar simulasi dan komunikasi digital. Jangan pikirkan yang lain, yang tadi misalnya kalian di jalan, mungkin ada apa-apa di jalan, kemudian tadi kalian kamis bersih, dan hadir di sini kalian siap untuk belajar di sini. Fokuskan perhatian kalian untuk terus belajar, dan nanti kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalian tarik nafas, tahan, hembuskan. Seperti itu lakukan terus. Jangan memikirkan keadaan di luar, pikirkan
diri kalian sendiri. Kita hadir penuh di sini untuk belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan itu 3 kali. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita hadir penuh di ruangan ini untuk belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Silakan kalian buka mata kalian. Nafas seperti biasa, kita lanjutkan proses pembelajaran. Ya, tenangkan diri, kita masuk ke pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Silakan kalian menghadap ke layar komputer. Tidak agak tenang ya. Apa sih yang akan dilakukan ketika memproduksi video? Juga lanjut ke sampai bukan ya, ini adalah intro. Jadi apa yang akan dilakukan ketika kalian nanti memproduksi video? Ada yang mau menyampaikan dalam kehidupan nyata, yang kita kaitkan dalam kehidupan nyata? Ada yang mau menyampaikan apa yang dilakukan ketika memproduksi video? Ada? Apa Mbak? Ketika kamu memproduksi video pakai kamera kamu, apa yang kamu lakukan pertama kali? Oke, merekam, langsung merekam. Ada lagi? 2 skenario. 2 skenario ya, bagus. 2 skenario. Ada lagi? Menentukan tema. Menentukan tema. Ya, oke. Menentukan tema. Baik. Itu tadi adalah yang sudah disampaikan teman kalian. Kita nanti akan belajar tentang ukuran gambar. Jadi ketika kalian diminta untuk memvideokan teman kalian, jadi kalian nanti tahu, oh saya harus menentukan ukuran gambar. Nanti kita akan pelajari ukuran gambar seperti apa tuh, gambar diukur seperti itu. Jadi kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah gerakan kamera. Jadi kita akan nanti belajar juga bagaimana menggerakkan kamera. Mungkin kalian sering ya memvideo menggerakkan kamera, tapi kalian tidak sadar ternyata itu juga kita pelajari di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baik, sekarang kalian akan saya bagi kelompok. Bagian kelompoknya seperti ini. Jadi kelompoknya nanti berdasarkan warna ya. Yang pertama itu warna biru atau kelompok biru, nama kelompoknya bisa kalian lihat di depan. Kemudian yang kedua itu kelompok merah, kemudian kelompok kuning dan kelompok hijau. Sudah dilihat? Kalau sudah dilihat, silahkan kalian bergabung dalam kelompoknya. Alat tulisnya di bawah. Di sini kelompok biru, di sini kelompok hijau, sini kelompok merah, dan terakhir kelompok kuning. Silakan kalian dalam kelompok terlebih dahulu. Sini kelompok biru, sini kelompok hijau, kelompok merah, dan kelompok kuning. Silakan sambil menunggu teman kalian nyalakan komputernya terlebih dahulu. Komputer itu nanti kalian bisa gunakan untuk mencari informasi. Biar kalian juga bisa memanfaatkan handphone kalian untuk mencari informasi. Ketika kalian mencari informasi gunakan handphone, tetapi ketika saya memberi informasi kalian menemukan saya. Kita lanjutkan. Manfaat mempelajari produksi film atau video itu apa? Manfaatnya. Ada yang tahu manfaatnya kira-kira apa sih kalau kita mempelajari produksi film atau video? Ada yang tahu?
kita untuk mengambilkan video itu kalian bisanya bagaimana, bukan hanya sekedar bisa merekam itu mungkin sambil lalu, tapi kalian tahu teknik-tekniknya. Contohnya ketika mengambil video kalian harus dari mana, dari misalnya dari bawah kaki kemudian sampai kepala, jangan sampai terpotong. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuan, jadi kalian bisa menganalisis proses video. Yang kedua, kompetensi keterampilannya kalian bisa memproduksi video. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lakukan memproduksi video. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, kalian dapat menganalisis ukuran gambar dengan benar. Kemudian yang tujuan pengetahuan yang kedua, kalian dapat menganalisis pergerakan kamera. Jadi topiknya cuma sederhana ya, tentang ukuran gambar dan gerakan kamera. Kemudian yang kedua, tujuan keterampilannya, yang pertama kalian mampu menggunakan teknik penempatan kamera. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan teknik pergerakan kamera. Jadi penempatan kamera dan pergerakan kamera itu harus kalian pelajari. Jadi ketika kalian misalnya diminta memvideokan teman kalian atau keluarga kalian, itu tidak asal-asalan, jadi ada nilai estetis. Kemudian apa yang kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan? Nanti yang pertama kita mengamati video, kemudian mendiskusikan LKPD, kemudian nanti ada permainan biar pembelajarannya lebih menyenangkan. Jadi ada estafet kolaboratif. Kemudian ada gallery work untuk presentasi, kemudian terakhir nanti ada penilaian pengetahuan. Jadi kalian belajar ini nanti akan ada kuisnya ya. Nah, penilaian apa? Penilaiannya yang pertama penilaian pengetahuan. Itu nanti ada kuis di terakhir pembelajaran ini. Kemudian penilaian keterampilan itu nanti saya akan menilai proses kalian ketika belajar, kemudian produknya, hasil presentasi kalian. Kemudian penilaian sikap itu nanti penilaian sikap religius dan sosial emosional. Ada pertanyaan sampai di sini tentang penilaian? Tidak ada. Baik, kita lihat videonya terlebih dahulu. Kalian bisa melihat video di depan atau bisa, kalau saya sudah pernah melihat video ini, kalian bisa memanfaatkan gadget kalian untuk mencari informasi. Saya sudah menyampaikan bahan ajar SIMDIK semester 2 itu ya, kalian bisa melihat atau membaca. Kita lihat video. Sudah tadi kalian pelajari atau kalian lihat, kalian amati apa mas? Angle ketika mengambil foto atau video. Yang kamu ingat apa salah satu contohnya? Yang di bawah tadi apa namanya? Low angle. Oke, ada lagi yang sebelah sini. Apa mbak? Tadi ada apa tadi? Pergerakan kamera. Contohnya apa? Dari kiri ke kanan tadi apa namanya?
secara horizontal namanya padding. Kemudian kalau naik ke atas ke bawah namanya tilting. Jadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari kanan ke kiri itu namanya panning. Kalau dari atas ke bawah atau bawah ke atas secara vertikal itu namanya tilting. Kemudian yang sering kalian lakukan ketika di HP kalian itu apa? Perbesar mengecil, zoom. Ya, zoom in, zoom out. Kemudian kalau gerakannya seperti kepiting tadi apa? Bahasa Inggrisnya kepiting apa? Crab. Jadi ada crab ya. Crab itu bergerak. Jadi kalian yang bergerak seperti itu. Kemudian tadi ada ukuran gambar. Jadi teman kalian bilang ukuran untuk foto atau video. Jadi memang di layar itu kita harus menentukan ukurannya seperti apa. Kalau yang tadi dari atas, yang sering pakai drone itu namanya apa? Burung apa? Bahasa Inggrisnya burung? Bird. Jadi bird eye. Kalau yang di bawah yang diletakkan di tanah, ya frog eyes. Kemudian teman kalian tadi sudah menyatakan yang angle-nya dari bawah, berarti low angle. Kalau yang angle-nya dari atas kira-kira apa? High, ya high angle. Oke. Baik. Nanti kalian bisa melihat video dari YouTube juga bisa. Kemudian yang di bahan ajar itu juga bisa. Kita masuk ke diskusi LKPD. Kalian sudah menentukan ketua kelompoknya ya? Kalau belum silakan dirembuk, dibicarakan, didiskusikan. Siapa yang mau menjadi ketua kelompok yang bertanggung jawab atas kelompoknya? Baik, ketua kelompok silakan majukan dalam depan kelompok. Atau anggotanya juga boleh. Kemudian kelompok hijau ya. Kemudian kelompok merah sesuai dengan warna bajunya. Kemudian kelompok kuning ya. Silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya, bergerombol, nggak apa-apa di kelasnya, nggak apa-apa ya nanti kalian kerjakan tugasnya atau bergerombol dulu nggak apa-apa, silakan. Biar kalian berkelompok, bagusnya bagaimana? Di bawah saja ya, silakan kalian duduk di bawah. Kelompok biru yang di depan sini ya, kelompok biru yang di depan sini, kelompok yang hijau di belakang. Kalau kalian karena pakai jari ya agak sibuk dikit. Kemudian sini kelompok merah yang sebelah kanan, belakang ya. Kelompok kuning yang sebelah depan. Kira-kira istilahnya apa, keterangannya apa, gambarnya apa. Kemudian nanti tekniknya apa? Dengan estafet kolaboratif ya. Jadi setiap anak harus bertanggung jawab dengan kemampuannya. Boleh. Belakang ini apa? Itu apa? Alat jadi dia smoothing soft gitu ketika maju.
Ya. Enggak. Ini ML. Atau yang wide angle. Kalau ada wide angle itu adalah ada yang gunting ya? Guntingnya sudah di depan. Kesimpulannya dari kalian ini diskusi itu apa yang kalian rasakan, apa yang mau disimpulkan tentang pelajarannya? Kalian sudah mempelajari ini tentang perasaannya. Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Kurang kesimpulan. Oke, disimpulkan 3 menit. Kesimpulan dari pelajaran yang sudah kalian lalui dari diskusi kalian. Kalian bercurah pendapat membantu teman-teman kalian. Kesimpulan dosa ya? Bagaimana? Kalau sudah ketua koordinator juga depan, silakan salah satu perwakilan karena Mbak maju ke depan untuk mengambil peralatannya, karena ini dosen yang menentukan mau pakai warna apa. Jadi saya letakkan di sini, Mas. Ada 2 yang belum, Mbak. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Silakan kalian berdiri. Silakan berdiri berjajar. Silakan berdiri berjajar. Sebelah kelompok biru nanti ada di sini untuk berdirinya. Kemudian kelompok hijau nanti di sini. Kelompok merah yang di sini ya. Nanti kelompok merah, kelompok kuning ya sebelah. Kursinya bisa dipepetkan. Nanti waktunya 30 menit ya. Jadi ketika kalian melakukan
Baik, sudah selesai. Silakan kalian ambil sama peralatan yang diambil. Kalian diskusikan secara berkelompok selama 5 atau 10 menit. Gitu ya. Untuk menghiasnya. Menghiasnya kolaborasi dari semua anggota kelompok. Ya, silakan. Jadi di situ ada spidol bermacam-macam, kalian tentukan mampu menghias. Kelompok lain. Jadi kalau kelompok biru tidak boleh ada tempelan tentang biru karena itu nilai sendiri. Jadi nanti akan kita lakukan penilaian antar teman atau antar kelompok. Baik, kita masuk ke galeri Word ya, presentasi dan mencari informasi, kemudian menilai antar teman. Silakan perwakilan kelompok merah ke tempat saya. Kelompok merah ada berapa orang? Kelompok biru perwakilannya ada berapa orang? Bagikan ke temannya. Kelompok kuning ada berapa orang? Kelompok hijau berapa orang? Satu anak memegang satu pita. Itu digunakan untuk menilai presentasi kelompok lain. Kalian boleh mencari informasi, melihat presentasinya, tampilannya. Kemudian kalian bisa meminta penjelasan dari kelompok tersebut. Kalau ada yang tidak jelas atau mungkin kok salah. Jadi silakan kalian mencari informasi, memberikan penilaian di kelompok lain. Kalau sudah silakan berdiri. Karena silakan berdiri. Kelompok yang memegang presentasinya silakan berdiri di kelompoknya. Kelompok lain silakan atau anggota kelompok lain silakan mencari informasi. Berjalan ke kelompok yang lain. Ayo, silakan berdiri.
tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Pekerjaannya di bawah kelompoknya. Yang belum ditempelkan, belum menilai temannya, silakan menilai presentasi kelompok yang lainnya. Yang sudah silakan bisa duduk kembali. Review sebentar tentang presentasi kalian. Saya ingin minta tanggapannya. Siapa yang mungkin mau menyampaikan tanggapan kelompok? Kelompok anak? Kelompok kuning? Kelompok kuning, silakan. Apa yang perasaan kalian dan dirasakan? Senang, deg-degan, kerjasama satu sama lain, kekompakan. Oke. Kelompok yang sebelah sini, siapa yang mau mewakili? Apa yang dirasakan dengan tadi estafet kolaboratif tadi? Apa Mbak? Mantul katanya saya. Seru. Apa lagi? Apa Mbak? Yang kamu rasakan? Menegangkan. Karena tadi mungkin waktunya dibatasi gitu ya antar setiap anak. Kalau yang sini? Kelompok hijau? Apa yang dirasakan? Terburu-buru. Karena harus bergantian. Apa lagi? Apa yang kamu rasakan, Kak? Gemes yang kayak apa ya? Oh, gemes. Pengen greget kok itu temennya lama gitu. Enggak. Oh, enggak. Karena waktunya. Kalau temennya alhamdulillah kompas. Oke, kompak untuk kelompok hijau. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi kalian itu sedang belajar bagaimana mengendalikan emosi gitu ya, pembelajaran diferensia, pembelajaran emosional dan sosial juga ya, seperti itu. Jadi bagaimana mengelola diri kalian. Baik, sekarang kita masuk ke penilaian pengetahuan. Tadi sudah kalian pelajari ya. Nah, silakan kalian keluarkan gadget kalian. Kita akan melakukan penilaian pengetahuan. Saya akan share soalnya di grup kelas. Silakan persiapkan diri dulu. Sudah saya share, silakan dikerjakan. Ada 10 soal dari semua kelompok tadi muncul di soal tersebut. Silakan dikerjakan. Kalian benar-benar paham ya apa yang kalian tadi sudah kerjakan, karena tadi berbasis kasus, berbasis masalah. Semoga akan lebih kalian ingat dalam penerapan kalian sehari-hari juga. Baik, tadi sudah ada kertas pinot ya yang berwarna-warni. Silahkan kalian tulis nama kalian di sana. Namanya nanti akan kita tempelkan di depan. Tadi sebenarnya kalian itu sudah belajar apa itu pembelajaran atau kompetensi sosial dan emosional. Bagaimana mengelola diri kalian seperti itu. Mengelola diri, memperbaiki diri, kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, relasi bagaimana dan bertanggung jawab. Nah,
Di depan ada roda emosi fluid. Ada banyak ya, pernah kita lihat juga. Nah, kira-kira perasaan kalian bagaimana sekarang? Silakan kalian tuliskan di kertas tersebut. Ya, ada nama kalian, kemudian silakan dituliskan perasaan kalian. Apakah tadi teman kalian bilang terburu-buru, ada yang bilang senang, ada yang mungkin jengkel ya. Seperti itu silakan dituliskan. Terus namanya apa? Ya, nama di atas. Nama di atas, kemudian perasaan kalian apa? Kalau kalian mau melihat roda emosi fluid ini, ada beberapa yang bisa kalian gunakan sebagai sampel. Apakah bosan, apakah kecewa, apakah mungkin bahagia, cemas, takut. Bagi yang sudah menuliskan, boleh ditempelkan di depan. Yang sudah menuliskan, boleh ditempel di depan. Satu boleh, lebih dari satu juga boleh. Kalian tuliskan, yang tidak ada di sana juga boleh. Kalau sudah, boleh ditempel di depan ya, oke? Ada yang belum menempel? Ada yang belum? Sudah semua ya. Jadi di sini adalah emosi yang bisa kalian simpulkan. Ada gembira, tertarik, cemas. Ada yang tulis netral. Ada yang tentram. Ada di situ. Panik, seru, cemas, senang, tertarik. Oke. Tegang, cemas, senang. Tegang, gembira. Gembira, tertarik, pasrah, deg-degan. Deg-degan kayaknya. Gemesin, ada yang bilang gemesin. Jengkel, pasrah, gembira. Greget, menyenangkan. Oke, baik. Itu adalah perasaan yang kalian tuangkan dalam kertas sticky note. Itu ya, jadi tadi kita sudah belajar tahap produksi video. Jadi saya berharap kalian bisa menerapkannya di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu ya. Nah, saya ingin mendengar kesimpulan dari tadi yang sudah kalian tuliskan di LKPD. Kesimpulannya apa? Kelompok berapa? Kelompok hijau. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan berdiri. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu hasil dari LKPD ini
kita dapat mengetahui dan mempelajari tentang istilah ukuran gambar, teknik pengambilan gambar, dan gerakan kamera. Oke, terima kasih. Baik, untuk kelompok yang sana, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya atau refleksinya? Kelompok merah, Mbak, silahkan. Sambil berdiri ya. Kami jadi lebih mengerti tentang pengambilan gambar yang benar sebelum produksi video. Oke, baik. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok hijau sama kelompok merah. Yang pertama tadi sudah melihat atau melihat video, kemudian tadi kalian berdiskusi, kemudian menyelesaikan LKPD, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan, menilai kelompok lain atau menilai antar teman, kemudian apa kalian sudah merefleksikan pembelajaran sosial emosional kalian seperti itu. Baik, kita akan masuk ke penutup ya. Minggu depan kita akan belajar tentang produksi video. Nanti kita akan membuat kelompok, kemudian kita akan belajar di luar kelas. Kalian bawa smartphone kalian, kita akan menggunakannya untuk membuat video. Ada pertanyaan mungkin? Belum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, silahkan salah satu untuk memimpin untuk doa. Untuk mengakhiri pelajaran SKD pelajaran